Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Suci Wulandari dengan NIM S1S1240052. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Halu Oleo angkatan tahun 2024 pada jurusan S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana cara menggunakan instruksi-instruksi dasar dalam pemrograman basis data. Nah, pada kesempatan kali ini, tools yang akan kita pakai adalah Laragon. Untuk memulai, teman-teman langsung buka aja Laragonnya. Kemudian di sini kita klik Start All. Terus kita klik Terminal. Untuk memulai Laragon, pertama kita klik dulu MySQL -U root -P. Enter. Karena pada saat mendownload Laragon kita tidak menggunakan password, maka kita langsung enter saja pada bagian ini ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman tahu, bahwasannya dalam basis data itu akan terdapat beberapa tabel yang akan saling berhubungan satu sama lain. Di sini pertama kita akan membuat tabel dosen. Namun, sebelum membuat tabel dosen tentunya kita harus membuat database. Untuk pertama kita buat database. Di sini untuk database-nya saya ingin kasih nama DB Kampus. Jangan lupa titik komanya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, bahwasannya query-nya udah oke, dan DB kampusnya sudah bisa kita pakai. Eh, untuk memakai database DB kampus, kita klik Use DB kampus. Nah, untuk melihat tabel apa saja yang sudah ada di dalam DB kampus, kita klik saja Show Tables. Nah, ternyata setelah kita melakukan show tables, ternyata di dalam database DB Campus belum terdapat tabel apapun. Untuk membuat tabel, kita buat instruksi create table. Yang pertama kita ingin buat adalah tabel dosen. Nah, untuk tabel dosen, isi dari kolom, eh, mohon maaf, untuk di dalam tabel dosen, kolom-kolom yang akan kita berikan adalah ada kolom NIDN. Di sini kita kasih karakter 10, kemudian dia ini not nol. Kemudian yang kedua ada nama dosen. Pastikan ketika teman-teman mengetik dua kata, harus ada tanda sambung seperti ini ya, atau tidak katanya digabung. Karena kalau spasi itu tidak akan terbaca. Di sini tipenya itu varchar. Kita masukin aja 100, kemudian not not. Dan untuk primary key-nya, di sini kita akan pakai primary key adalah NIDN. Jangan lupa titik komanya ya teman-teman. Oh, salah ya teman-teman. Di sini ada kesalahan sedikit. Di bagian ini ya teman-teman, saya salah memberikan tanda, harusnya tanda koma, ternyata dia ada untuk koma atas. Tapi teman-teman tenang aja, kita buat yang baru aja lagi. Di sini
Create tabel. Kita mau buat tabel dosen. Nah, isinya pertama tadi NIDN, itu tipenya karakter, kemudian dia not null. Kemudian ada nama dosen. Di sini kita kasih tipe varchar, masukin aja nilainya 100, kemudian not null. Jangan sampai salah lagi ya teman-teman ya. Kemudian di sini primary key-nya, ini adalah NIDN. Untuk kurungnya teman-teman jangan lupa ya, kurungnya harus 2 untuk pasangannya yang ini dan juga untuk pasangan yang di atas. Kemudian titik koma, jangan lupa kita enter. Oke, di sini udah ada ya teman-teman ya. Kalau kita cek kembali show tables. Nah, di sini untuk database kampus, database DB kampus di sini sudah ada satu tabel yaitu tabel dosen. Dan kalau kita lihat deskripsi dari tabel dosen ini, nah, dia sudah ada 2 kolom, yaitu kolom NIDN dan juga kolom nama dosen. Berikutnya kita akan buat tabel yang kedua, yaitu tabel mahasiswa. Teman-teman masih ingat kan? Create tabel mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa ini yang pertama ada name, kita masukin aja karakter, isinya 9, kemudian dia not null. Kemudian ada nama mahasiswa, sini dia tipenya varchar, kita masukin nilainya 100 juga, not null juga ya teman-teman ya. Dan kita ingin menghubungkan tabel mahasiswa ini dengan tabel dosen tadi. Nah, kalau teman-teman lihat di tabel dosen ini kan yang primary key ini adalah NIDN. Jadi kita ingin buat yang berhubungan sama NIDN ini. Jadi kita buat kolom namanya DNIDN. Di sini kita ikut ini ya, teman-teman ya. Dia adalah tipe karakter, isinya 10, kemudian not, koma. Hmm. Kemudian di sini untuk primary key-nya adalah name. Ini di sini kita akan bikin foreign key. Kita pakai constraint. eh, Dosen PA ya. Nah, yang akan jadi foreign key di sini adalah DNIDN. Yang dimana dia ini mengambil referensi dari tabel dosen, yaitu NIDN. Hmm, ada error ya teman-teman ya. Iya ya. Jadi di sini teman-teman, kalau misalnya mau pakai referensi itu, pastikan bahwa di kolom dosen ini, kolom dosen yaitu NIDN ini sudah ada isinya ya teman-teman ya. Jadi pertama kita harus insert
Lihat dulu ya teman-teman. Kita harus isi dulu di tabel dosen. Jadi di sini kita mau isi dulu tabel dosen. Untuk tabel dosen itu ada NIDN dan nama dosen ya. Sini kita kasih masuk 1025 12 8402. Hmm. Oke, di sini udah ada ya, tapi saya mau tambah satu dosen lagi. Jadi kita ulangi kembali. Insert into dosen. Nilainya itu 11 28 21. Oke, teman di sini adalah ini. Nah, di sini sudah oke ya, teman-teman. Kalau kita ingin lihat, nah di sini udah ada dua nama dosen ya, teman-teman. Dan kita akan coba kembali yang tadi. Kita copy aja ini. Wow, nggak bisa satu kali ya, teman-teman. Jadi harus satu-satu. Ternyata masih ada yang salah ya, teman-teman ya. Jadi ternyata di sini ada kesalahan penulisan ya, teman-teman. Untuk bagian ini, references harusnya ref references. Kita coba jalankan kembali. Nah, ini baru bisa ya, teman-teman ya. Kita akan coba periksa tabel mahasiswanya ya, teman-teman. Untuk periksa tabel mahasiswa, di sini kita lihat dulu describe dari tabel mahasiswa. Nah, di sini ada NIM, nama mahasiswa, dan juga DNIDN. Dan teman-teman bisa lihat ya bahwa untuk key dari DNIDN ini dia merupakan foreign key, di mana dia mengambil referensi dari kolom NIDN pada tabel dosen. Kemudian kalau misalnya kita lihat nih ya, kita lihat isi dari tabel mahasiswa ini. Hmm.
Nah, di sini itu masih kosong ya teman-teman. Jadi, kita akan memberikan isi untuk tabel mahasiswa. Ini kita insert into mahasiswa. Jadi pertama adalah NIM. Kemudian ada namanya. Kemudian ada DN-IDN-nya ya teman-teman, di mana dia ini harus berasal dari tabel dosen. Di sini kita akan memakai salah satu NIDN dari kedua dosen ini. Misalnya untuk yang ini kita pakai yang 01128401. Nah, udah bisa ya teman-teman. Tapi kan kalau misalnya kita mau memasukkan banyak nama mahasiswa tapi caranya seperti ini, itu tuh akan lama teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan multiple rows. Caranya seperti ini. Insert into mahasiswa, kemudian values-nya, misalnya S1, S1, 24, 012. Ini nama mahasiswanya, kemudian kita pakai nomor 25, 12, 8402. Nah, untuk menggunakan multiple rows, kita cukup pakai tanda koma di sini ya, teman-teman ya. Mungkin kita pakai lagi dalam kurung. Kita masukkan yang kedua, 0, 4, 14. Yang salah ya, teman-teman ya. Sepertinya ada kesalahan di bagian NIDN. Karena kalau tidak sesuai NIDN, ini itu bisa berakibat juga pada pengisian ya teman-teman ya. Mungkin kita akan isi 3 mahasiswa dulu ya.
Hmm, ini ada error lagi ya teman-teman. Pernah kesalahan pengetikan. Bisa di sini kan. Letak errornya di sini. Dan sepertinya untuk yang pertama tadi juga errornya di bagian situ ya teman-teman. Oh, bukan ya. Nah, untuk bagian ini kita enter. Masih ada error ya teman-teman. Hmm, baik teman-teman, sepertinya memang ada kekeliruan di dalam pengisian data. Dan setelah dicek, ternyata dari atas ini ya teman-teman memang sudah ada yang keliru. Ini harusnya di sini triple kosong ya teman-teman. Jadi mungkin kita copy paste aja yang ini. Kita masukkan kembali ke sini. Oh, terlalu panjang. Oke, kita naikkan sedikit ke belakang, kita perbaiki. Apakah akan berhasil ya teman-teman ya? Oke. Nah, ternyata benar ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan bahwasannya ketika kita mengisikan kolom yang merupakan foreign key, yaitu harus benar-benar ada di kolom dari primary key-nya dia ini, yang harus ada di referensinya dia. Tadi kan saya tulisnya cuma double kosong ya, harusnya triple kosong. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat kembali, kita cek nih, select home, siswa. Nah, di sini sudah banyak nama mahasiswa beserta NIM dan juga NIDN-nya ya teman-teman. Nah, berikutnya dari dua tabel yang kita bikin tadi, untuk tabel dosen, kita bagaimana sih kalau kita ingin menambahkan kolom? Nah, untuk menambahkan kolom, kita menggunakan eh, query alter table. Jadi di sini misalnya di dalam kolom di dalam tabel dosen kita ingin menambahkan satu kolom yaitu namanya kolom email misalnya teman-teman ya. Kita klik aja alter table dosen, kemudian kita enter, ada kolom maksud add email. Ini tipenya varchar, kita masukkan 100. Enter. Oh, ini ya varchar, harusnya varchar. Kita alter table dosen. Enter, add email, seperti ini teman-teman. 100. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Nah, kalau kita periksa lagi nih, select from dosen. Hmm. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau di bagian email ini, dia tuh masih kosong teman-teman. Jadi, kita isi dulu. Nah, untuk isi, kita pakai apa? Untuk isi, kita pakai query update table. Di sini kita isi update table. No, no. Kita pakai di sini update table, makanya nama tabelnya itu dosen ya teman-teman ya. Di sini kita enter, kita set email karena yang mau diperbarui di sini email untuk yang pertama nih, namanya Pramono c.id, yang dimana dia itu NIDN-nya. Di sini kita bisa lihat ya untuk
Bapak Bambang Pramono ini di sini NID-nya adalah triple kosong. Jangan sampai salah lagi teman-teman. 128401. Oke, lupa titik koma. Oke, query-nya udah oke. Eh, tapi kita isi untuk dua dosen ya teman-teman. Jadi update dosen, eh, set email ini untuk NIDN dari Bapak Natali Sanci yaitu 025 12 8402. Oke, kalau kita buka kembali dosen. Nah, di sini untuk kolom email yang tadinya masih nol di sini sudah terisi ya, teman-teman. Nah, tapi di sini saya mau eh, tabel dosennya ini bukan hanya isinya bukan cuma dua, tapi saya ingin tambah beberapa dosen lagi. Untuk menambah beberapa dosen supaya cepat, kita pakai query yang tadi ya teman-teman, yaitu multiple roles. Kita pakai yang insert into dosen dan di sini yang pertama adalah yang IDN. Ini saya 010180. Nah, di sini untuk emailnya udah bisa kita kasih masuk ya teman-teman. Kita pakai yang multiple roles. 102. Kemudian untuk emailnya, oh iya teman-teman, sembari mengerjakan ini, saya tadi lupa menjelaskan bahwasannya alter table ini digunakan untuk memodifikasi tabel, baik itu untuk menambah kolom ataupun menghapus kolom, juga untuk misalnya menghapus, memodifikasi misalnya foreign key ataupun primary key dari suatu tabel. Jadi itu fungsi dari alter table tadi ya teman-teman ya, yang kita pakai tadi yang ini. Berikutnya, nah ini udah bisa ya teman-teman, udah nggak ada salah-salahnya lagi ya teman-teman ya. Kita coba nih cek kembali, select from dosen. Nah, di sini eh, 5, sudah ada 5 baris dari kolom dosen. Nah, berikutnya kita akan membuat eh, satu tabel lagi, yang dimana tabel ini akan berhubungan lagi dengan tabel dosen. Nah, untuk tabel yang kita buat akan kita kasih nama dengan nama tabel jurusan. Kita coba ya teman-teman ya. Create tabel
jurusan. Nah, untuk isi dari tabel jurusan ini, dia yang pertama ada kode jurusan. Ini kita kasih karakter 4, karena biasanya kode jurusan itu cuma 4, teman-teman. Oke. Kemudian ada nama jurusan. Ini kita pakai varchar, nilainya 100. Dan dia juga tidak boleh. Dan untuk primary key-nya, untuk primary key di sini kita pakai kode jurusan. Dapat titik koma, kita enter. Ada error. Hmm, error ya teman-teman ya. Oh iya, ini not null ya teman-teman ya. Kita coba lagi. Jangan pantang menyerah ya teman-teman. Kalau ada error, kita selesaikan. Usahakan selesai. Oke, tabel jurusan. Di sini kita belajar sama-sama ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada kode jurusan. Ini ada karakter. Nilainya 4. Kemudian di sini adalah nama jurusan. Ini tadi adalah kode jurusan. Berhasil. Nah, di sini berarti sudah ada 3 tabel dalam database DB Kampus. Kita periksa dulu untuk isi dari, kita lihat dulu dari tabel jurusan. Nah, oke, salah teman-teman. Nah, udah kelihatan ya teman-teman, di sini ada tabel jurusan, kolomnya 2, kode jurusan, dan nama jurusan. Dan untuk isinya, pasti belum ada. Coba. Nah, memang benar belum ada ya teman-teman ya. Di sini kita akan coba isi untuk tabel jurusan. Kita pakai lagi insert into. Oke, jadi yang pertama adalah kode jurusan. Hmm. Kemudian nama jurusannya. Ini di sini teknik informatika. Kita pakai yang multiple rows ya teman-teman. F1, B1. Ini adalah ilmu komputer. Oke, kita cek kembali. Hmm, salah. Terusnya bintangnya di sini teman-teman. Nah, di sini udah ada 2 ya teman-teman. Ada jurusan teknik informatika dan jurusan ilmu komputer. Nah, terus gimana nih caranya kalau misalnya kita mau eh, menghubungkan antara tabel jurusan dan juga tabel dosen? Caranya kita pakai alter table. Di sini kita akan coba ya teman-teman, dan kalau terjadi error, kita harus selesaikan errornya sama-sama. Alter table dosen, karena kita mau kasih masuk di bagian dosen.
Nah, selain mau memasukkan kode jurusan, saya juga mau memasukkan gaji. Kita coba. Gaji ini tipenya integer ya teman-teman ya. Terus di sini kita mau kasih masuk kode jurusan. Ini tadi untuk kode jurusannya gini, dia adalah karakter. Nilainya 4. Dan kita ingin menjadikan kode jurusan ini sebagai foreign key. Jadi, kita coba. Foreign key ini adalah C kode jurusan yang dimana dia mengambil referensi dari tabel jurusan yaitu kode jurusan. Sebenarnya saya juga nggak yakin yang di bagian ini teman-teman. Takut error, tapi harus coba. Dan ternyata benaran error teman-teman. Nih, nah ternyata errornya bagian ini ya teman-teman ya. Salah menggunakan tanda ya teman-teman. Kita coba lagi. Tapi karena nggak mau lama, kita copy paste aja. Hmm, ini ya teman-teman ya. Oke, kita coba jalankan kembali. Oke teman-teman, dan ternyata berhasil ya. Coba lihat kembali dari tabel dosen. Berhasil ya teman-teman. Dan di sini udah ada kolom kode kode jurusan yang dimana dia ini merupakan foreign key yang diambil dari atau mengambil referensi dari tabel jurusan yaitu kode jurusan. Tapi nih kalau kita lihat pasti masih kosong nih teman-teman ya. Salah salah. Harusnya select from dosen. Karena tadi kita masukkannya gitu. Oh, salah. Perhatikan baik-baik ya teman-teman ya, jangan terburu-buru seperti saya. Hmm. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, di sini untuk kolom gaji dan juga kolom kode jurusan barisnya tuh masih kosong. Nah, jadi gimana nih kalau kita mau isi eh, kolom-kolom ini? Untuk isi kolom-kolomnya, kita pakai yang very update. Nah, jadi update ini dia itu untuk menambahkan isi ya, seperti itu ya teman-teman. Atau untuk mengubah juga bisa. Update dosen. Di sini saya ingin isi satu kali. Jadi di sini kita pakai set untuk gaji dulu ya. Ini kita mau isi gaji di mana dia ini akan berhubungan dengan NIDN. Nah, di sini pakai jika NIDN-nya ini, namanya teman-teman kalau diketik, maka gajinya itu adalah 7.000. Ini pemisalan aja ya teman-teman ya.
Udah pasti aja ya teman-teman, biar nggak lama. Tapi kalau teman-teman mau ketik satu-satu juga boleh. Ini yang Repo 01, 02, jadi di sini gajinya 8.000. Repo 1, oh, Repo 0, 11, 284. Ada kesalahan. Triple 0, 11, 11, 2, harus hati-hati ya teman-teman ya. 8401. Di sini untuk gajinya 10.000. Kemudian yang ini double 0, 25, enggak 21 dulu, 01, 84, 2101, 8401. Ini gajinya 6.500. Terakhir harus sesuai dengan jumlahnya ya teman-teman, biar semuanya ada isi. 25, 12, 84, 1. Ini kita misalkan gajinya itu 5.000. Nah, kalau sudah seperti ini, di bawahnya kita tulis else gaji. Biar kalau terjadi error, tidak semua berubah ya teman-teman ya. Oke. Ya, nah sekarang kita akan isi pada kolom kode jurusan. Kita pakai lagi query yang seperti ini ya teman-teman ya. Tapi di sini untuk setnya itu adalah J kode jurusan. Dimana case-nya di sini juga NBDN. Di sini kita akan rubah itu pada bagian kode jurusan. Yang ketiga,
Kebetulan dosen yang dimasukkan namanya di sini adalah semuanya dosen pada jurusan Teknik Informatika. Jadi untuk kode jurusannya di sini saya hanya akan pakai kode jurusan S1 yaitu kode jurusan Teknik Informatika. Tapi teman-teman kalau mau berubah juga boleh ya teman-teman ya. Sesuaikan sama kebutuhan teman-teman aja. Akhir nih teman-teman. Kemudian di sini else. Nah, udah oke juga ya teman-teman ya. Kita akan cek. Select from dosen. Ini kan tadi kosong ya, masih nol ya di sini ya. Karena kita udah isi, apakah sudah terisi? Nah, ternyata benar ya teman-teman. Pada tabel dosen untuk kolom gaji dan juga kode jurusan di sini sudah terisi. Nah, sekarang di dalam eh, basis data itu biasanya kita ingin menghitung eh, siapa sih dosen dengan penghasilan tertinggi atau siapa sih dosen dengan penghasilan terendah atau berapa rata-rata gaji dan sebagainya. Nah, untuk itu kita akan menggunakan fungsi max, min, kemudian ada average, kemudian ada sum, dan juga ada hmm, count ya teman-teman ya. Kita akan coba yang pertama itu next dulu. Kita akan lihat siapa sih dosen dengan gaji tertinggi. Di sini kita pakai query else itu untuk namanya ya. Ada kesalahan ya teman-teman ya. Di sini kita harus memasukkan nama kolom yang akan diisi. Ini untuk namanya. Dan kita akan ambil dari tabel dosen. Nah, ternyata untuk gaji tertinggi di sini adalah 10.000 gitu. Ini ya teman-teman, atas nama Bapak Bambang Pramono. Kalau misalnya teman-teman ya, kita klik misalnya, next. Kalau teman-teman ketik dari tabel mahasiswa, itu akan terjadi error. Karena di dalam tabel mahasiswa tidak ada kolom gaji ya teman-teman. Kemudian misalnya kita mau cek gaji rendah. Dia pakai fungsi min. Nah, untuk gaji terendah di sini adalah nominalnya 5.000. Kemudian kita ingin lihat lagi, hmm, kita ingin lihat ada berapa sih dosen yang ada di dalam tabel dosen. Atau misalnya mahasiswa yang ada di dalam tabel mahasiswa. Jadi select. Kemudian di sini kita yang tabel dosen terus ya, kita coba tabel lain. Misalnya tabel mahasiswa. Nah, ternyata katanya di dalam tabel mahasiswa ini ada 7 mahasiswa. Jadi ini sesuai dengan yang sudah kita masukkan tadi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau cek, boleh. Nah, di
Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata benar ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah fungsi average. Ini untuk menghitung gaji rata-rata. Set average. Kita masukkan kolomnya yaitu kolom gaji. Terus di sini kita akan ambil dari tabel dosen. Nah, ternyata untuk rata-rata gajinya adalah ini nominalnya ya teman-teman. Kemudian selain itu adalah jumlah gaji misal. Untuk gaji itu adalah sum. Kita akan taruh kembali dari tabel dosen. Nah, untuk jumlahnya itu ternyata nominalnya 36.500 ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan menggunakan instruksi join. Namun, sebelum menggunakan instruksi join, saya ingin menambah satu mahasiswa lagi. Nah, untuk instruksi join ini, dia itu ada dua, ada inner join dan juga left join. Nah, untuk melihat perbedaan dari inner join dan left join, saya ini tadi ingin menambahkan satu lagi nama mahasiswa. Jadi, kita akan coba masukkan insert into mahasiswa. Sebenarnya name-nya adalah 2490 bisa. Namanya adalah dan di sini untuk pada bagian kolom DN saya ingin mengosongkan kolom tersebut untuk melihat perbedaan antara inner join dan juga left join. Oh, ternyata ada error ya teman-teman, ada sintaks yang error. Karena di sini ada titik 2 yang seharusnya tidak diperlukan. Oke. Nah, terjadi error ya teman-teman. Di sini ternyata kolom DN ini tidak boleh 0. Karena kalau kita lihat ya, bagian mahasiswa, untuk kolom DN ini dia itu tidak boleh 0. Jadi gimana caranya? Kita mau mengosongkan kolom DN ini sedangkan dia tidak boleh 0. Nah, di sini kita akan pakai fungsi yang tadi ya teman-teman, yaitu fungsi alter table untuk memodifikasi kolom. Ini kita coba alter table. Di sini yang akan kita modifikasi adalah pada tabel mahasiswa. Kita akan memodify kolom di mana DN ID DN ini adalah karakter nilainya 10 tapi dia 0. Nah, poinnya udah oke. Dan sekarang kita akan coba apakah sudah bisa digunakan kembali atau tidak. Daripada lama, kita copy paste aja dari sini ya teman-teman. C, Ctrl V. Nah, yang tadinya error sekarang sudah berhasil ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini query-nya udah oke. Nah, di sini apa sih sebenarnya fungsi dari inner join ini? Inner join maupun left join. Nah, jadi kalau misalnya kita cuma mau lihat nih
dosen-dosen mana saja yang membimbing siswa mana saja. Daripada kita memunculkan semua kolomnya sekaligus, itu tuh kurang efisien, teman-teman. Jadi mungkin kita hanya ingin memunculkan kolom ini mahasiswa, nama dosen, dan juga kolom NIDN dosen. Nah, jadi untuk memunculkan hal seperti itu, kita menggunakan instruksi join. Di sini kita akan coba pakai yang pertama, yaitu inner join ya, teman-teman. Hmm, terus, dari tabel mahasiswa kita akan ambil NIM, kemudian dari tabel mahasiswa lagi kita akan ambil nama mahasiswa, kemudian di tabel dosen akan ambil NIDN dan juga nama dosen. Untuk tabel pertama itu adalah tabel mahasiswa, kemudian tabel kedua itu adalah tabel dosen yang akan di mana mereka ini dihubungkan oleh DNIDN. Ini sama dengan isi dari kolom dosen, isi dari tabel dosen pada kolom NIDN. Kita coba ya, teman-teman ya. Lah, ternyata ada error. Ini ya, teman-teman ya. Ini mahasiswa. Harusnya mahasiswa. Kita ubah lagi. Ketika melakukan pemrograman jangan takut error ya, teman-teman, karena error juga bisa membuat kita belajar lebih banyak. Mahasiswa. Oke, kita coba. Nah, berhasil ya, teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat bahwasannya mahasiswa-mahasiswa ini dan dosen pembimbingnya adalah ini. Tapi kalau teman-teman sadari, yang saya tambahkan tadi, yaitu yang ini ya, Asmi dan Ramadhani ini, belum kelihatan. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita cek, dia itu ada ya, teman-teman. Dia ada nih, yang bagian terakhir. Tapi untuk kolom DNI-DN ini dia 0. Jadi bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin mengecek mahasiswa mana saja yang belum punya dosen pembimbing. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwasannya join ini ada dua, yaitu inner join dan juga left join. Nah, untuk mengecek hal yang seperti ini, kita memerlukan instruksi left join. Kita akan coba ya, teman-teman ya. Di sini, karena saya nggak mau lama, kita copy paste lagi aja yang ini. Ini. Oke. Tapi untuk bagian inner join kita akan ganti dengan left join. Terakhir, ini. Kita coba ya, teman-teman ya. Nah, ternyata untuk left join ini dia berhasil ya, teman-teman, untuk menunjukkan siswa mana saja yang belum mempunyai dosen pembimbing. Dan ini sangat efektif untuk digunakan
ketika kita ingin mencari mahasiswa yang belum memiliki dosen pembimbing dalam suatu sistem database dalam kampus ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja pelajaran yang kita bisa dapat hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika masih terjadi banyak kekeliruan, saya juga mohon maaf. Kita juga kan sama-sama belajar ya teman-teman ya. Nah, satu nih kata pesan dari saya, kalau teman-teman lagi mengerjakan codingan seperti ini, teman-teman gak usah takut terjadi error, karena dari error itu kita juga bisa belajar banyak hal. Yang tadinya mungkin kita nggak tahu, kalau misalnya seperti ini bisa menyebabkan eh, kegagalan, yang seperti ini bisa menyebabkan error, tapi dengan error kita tuh tahu. Jadi sebenarnya ternyata dalam eh, kita coding yang seperti ini itu harus pakai titik koma misal. Oh, kita harus pakai eh, kurungnya 2. Nah, seperti itu ya teman-teman, kita juga bisa lebih banyak belajar dari codingan yang error. Tapi jangan juga disengaja error ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja untuk bagian pengkodean. Dan sekarang saya ingin menunjukkan hasil belajar saya pada W3 School. Untuk W3 School ini, di sini tempat saya untuk belajar bagaimana cara menggunakan instruksi-instruksi dasar selain pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan di kampus. Dan ini itu berguna sekali untuk teman-teman ya. Kita cari aja Web3 School. Nah, di bagian Web3 School ini teman-teman bisa belajar berbagai macam bahasa pemrograman. Di sini ada HTML, CSS, JavaScript. Nah, tapi karena ini adalah pemrograman basis data, jadi yang kita akan fokuskan adalah SQL dan juga MySQL. Dan kebetulan di sini saya sudah punya progres. Untuk buka progresnya di sini teman-teman langsung buka aja pada bagian profile dan buka pada bagian dashboard. Dan di sini untuk hasil belajar saya, untuk MySQL saya sudah 100%, dan untuk SQL juga sudah 100%. Oke. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman.